Nah, kemudian kenalan dulu ya, biar nanti tidak asing. Siapa sih kok misalnya itu? Siapa sih narasumbernya kok lemu banget? Sopo kok ya? Kok ini goyang-goyang ini? Kayak tidak diiritoi. Hei. Nah, ini nama lengkap saya biar tadi sudah disampaikan Bapak Muhammad Nawawi SHI MH. Kemudian ini saya bekerja sebagai guru agama di SMK Kelas 2. Asal saya dari Indramayu. Ada orang Indramayu? Ada. Kemudian rumah saya di Samirono, satu tunggal Depok Sleman, Yogyakarta. Pendidikan terakhirnya S2 Hukum Islam. Kemudian prestasi yang bisa dibanggakan merupakan salah satu penulis buku budaya Wudhu, wujudan sekolah wudhu di LPMP dari Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Kemudian penulis antologi cerpen, saya yakin anak-anak sudah paham cerpen itu apa. Judulnya Sang Santri. Kenapa Sang Santri? Karena saya dulu seorang santri di salah satu pesantren di Cirebon. Kemudian Sang Marbot. Kenapa Sang Marbot? Saya di Jogja awal-awal jadi seorang Marbot. Ya, kemudian ini salah satu dia penulis buku sukses USBNPAI tahun 2018 dan menjadi juara 3 guru PAI berprestasi Kabupaten Sleman tahun 2020. Kemudian ini berbagai narasumber yang sudah pernah saya isi. Saya itu anak buahnya Bu Indah. Saya anak buahnya. Beliau itu suhu saya. Kepala sekolah kita itu suhunya. Saya hanya belajar dari beliau. Menjadi narasumber best practice LPMPDY, kemudian juga seminar destinasi dan hasil sekolah model SPND bersama Bapak Ibu Kepala Sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian narasumber Si Pintar dari Kementerian Agama, kemudian motivasi dan doa bersama untuk kelas 6 dan juga seminar parenting untuk TK dan SD, dan juga mengisi kajian ibu-ibu di Majelis Taklim bisa loh. Promosi iya dong. Baik, ini perkenalan singkatnya. Biasa kalau saya di rumah itu atau di sekolah itu panggilnya Pak Awi atau Pak Nawawi. Pak siapa? Awi. Bukan Pak Sawi loh dia. Nah, itu salah-salah. Oke, baik. Sekarang tadi sudah permainan, kita juga punya permainan. Ya, anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian tidak setuju. Oke, tahu tebak gambar? Tahu FF? Tahu Mobile Legend? Tahu, mesti ngerti. Nah, kita main tebak gambar. Silakan ini ditebak apa? Potongan? Ya, ini cara mainnya ya Bu ya. Tebak apa? Oke, fokus lagi. Oke. Oh, langsung iga bakar. Nah, terusnya makanan mesti langsung set. Terus ini apa? Mati rasa. Oke, next. Apa ini? Untayan. Oke. Kalau saya lihat terus. Oke, sekarang saya pengen coba anak-anak berdiri. Ayo, biar nggak jenuh berdiri yuk. Anak-anak aja Bu, anak-anak. Berdirinya nggak usah. Anak-anak saja. Oke, karena anak-anak sudah siap, oke berdiri dulu ya. Oke, karena anak-anak sudah dihadirkan orang tuanya, saya pengen mulai dari ini sampai beberapa waktu ke depan anak-anak harus bisa berkomitmen. Artinya apa? Komitmen menjadi orang yang baik, komitmen menjadi orang yang berprestasi, komitmen menjadi orang yang lebih baik di depannya. Untuk apa? Untuk membanggakan orang tua Anda ini. Pertama, buat orang tua bangga. Bisa. Orang tua bisa. Semua ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ini saya akan buktikan kepada teman-teman saya, kepada besti saya, bahwa saya adalah sahabat terbaik yang pernah mereka kenal. Nah, tanpa disadari kalian secara tidak langsung memproklamirkan diri kalian bersungguh-sungguh, kalian berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi mulai hari ini sampai beberapa waktu yang akan datang, paling tidak sampai menghadapi ujian ASD. Siap anak-anak? Siap anak-anak? Supaya kalian apa? Supaya kalian bisa berjumpa di keesokan harinya dengan kesuksesan masing-masing. Kalian pengen jadi orang sukses? Jadi kayaknya begini. Oke. Ketika menjadi orang sukses tentu berawal dari hal terkecil dulu. Saya mau tanya dulu, Mas kamu namanya siapa, Mas? Rio, kamu cita-cita mau jadi apa, Rio? Belum. Ini sengaja ini supaya sampai sini aja. Nama siapa, Mbak? Hah? Iya, cita-cita mau jadi apa, Mbak Lia? Pengusaha. Luar biasa. Oke ya, dari masing-masing anak-anak kita, putra-putri kita itu mesti punya cita-cita. Ada nggak yang di sini mau jadi guru? Ada? Nggak ada yang jadi guru? Nggak enak. Nggak enak. Kenapa nggak enak kan jadi guru tuh? Pulangnya sore anaknya ngayal-ngayal. Oke. Jadi dokter itu berapa? Kalau jadi guru mah kurang meriah ya. Tapi apapun itu yang kalian cita-citakan, yang jelas punya niatan yang lebih, jangan sampai hanya ngomong tok, jangan asal bunyi. Jadi kalian harus benar-benar, ayah, ibu, bapak, ibu, saya pengen jadi orang yang sukses, saya pengen jadi dokter. Nah, harus kalian benar-benar memperjuangkannya. Jangan sampai kalian pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang yang berhasil, nilainya bagus, tapi mau ngomong. Jadi harus direalisasikan. Apalagi kalian punya bapak ibu guru yang luar biasa, punya orang tua yang luar biasa. Jadi kalau kalian pengen mengharapkan nilai yang bagus, jangan ngomong, harus action. Apapun profesinya yang kalian inginkan. Jadi harus ada niatan dulu. Kalau nggak ada niatan, yakin mau usaha seperti apapun itu akan mentok, akan sia-sia. Tapi kalau kalian sudah pengen niat jadi orang yang bagus, pengen menjadi orang yang punya cita-cita tujuan yang jelas, punya menjadi orang yang berprestasi bagus, maka berawal dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung kepada niat kalian. Kalau kalian, Pak, yang penting berangkat sekolah, ya monggo. Pak, pengen dapat nilai matematikanya bagus, ayo berjuang bersama-sama. Bapak ibu kalian mendoakan kalian adalah ujung tombaknya yang nanti akan mengerjakan. Kira-kira kalau di dalam ruangan yang mengerjakan kalian apa orang tua kalian? Kalian, orang tua tuh di rumah tuh ya hanya bantu dengan doa. Di sepertiganya malam saya yakin wajah-wajahnya ini Bapak Ibu sekalian itu wajah-wajah yang suka bangun malam, sholat tahajud, mendoakan putra putrinya tanpa diminta, mendoakan kalian semua menjadi orang yang lebih sukses lagi. Nah, kenapa? Karena sukses itu diupayakan, bukan hanya diinginkan. Misalnya kita ditanya, Pak Nawawi atau Pak Awi pengen jadi apa sih? Ya pengen jadi anggota DPR. Apakah tiba-tiba jadi anggota DPR? Tidak bisa. Harus melalui tahapan dan proses yang berkelanjutan. Termasuk juga kalian. Pengen nggak dapat nilai-nilai matematikanya bagus? Pengen nggak dapat nilai bahasa Indonesia bagus? Pengen nggak dapat nilai IPA-nya bagus? Diupayakan, jangan hanya diinginkan. Pengen. Sama halnya seperti gini. Siapa di sini yang suka makan?
Mas siapa ini namanya? Hasya. Rasya suka makan. Kira-kira uangnya dari mana? Ini bahaya kalau seandainya menghalalkan segala cara. Sudah nggak punya uang, pengen top up apa, tiba-tiba diam-diam ngambil uang orang tua itu dilarang, nggak boleh, ya nggak boleh langsung. Tapi kalau kalian mengusahakan supaya bisa main, sisihkan uang jajannya. Uang jajannya kan sehari 10.000 gitu. Nah, 10.000 lebih. Punya uang 10.000, saya menyisihkan 5.000. Berarti ada usahanya. Bukan pengen main, tapi tiba-tiba tidak diupayakan, tidak diusahakan. Tapi ayo, kenapa? Karena sukses itu tidak datang bagi orang yang malas. Yakin gak ada tiba-tiba orang yang tidur. Wah, ada uang 1 miliar. Nggak mungkin. Atau kalian lagi santai-santai, apalagi main tiba-tiba pulang ke rumah, buka lemari isinya uang semua. Nggak mungkin. Harus diusahakan, diupayakan. Kalau kalian pengen dapat nilainya yang bagus, matematikanya bagus, IPA-nya bagus dan bahasa Indonesia bagus, ya ayo diusahakan, diupayakan. Bisa? Saya, ini ada contohnya nih. Sukses itu tidak datang pada orang yang malas. Saya kasih video biar saya ngasuh. Lihat dulu video. Belajar merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ada? Boleh nggak? Boleh, tapi jangan melampaui batas berlebihan. Karena apa? Kalau yang terjadi apa? Pada saat kalian mau ujian, pada saat kalian mau tryout, pada saat kalian mau mengerjakan soal SPD, akhirnya apa? Akhirnya bingung, lupa. Wong yang belajar aja kadang-kadang itu masih banyak kekurangan. Apalagi yang tidak belajar sama sekali. Saya yakin anak-anak di sini kalau mau ujian, kalau mau tryout itu mesti belajar semua ya. Ya toh? Saat ini kalian sedang berjuang luar biasa. Ada yang untuk diperbaiki. Pengayaan, tryout. Nah, sebentar lagi hari ini ya tryout ya. Gak ada tryout. Kok di Depok ada tryout? Beda kapan ya? Oh beda kapan ya? Itu mesti ada semua. Kalian mau pas. Soalnya muncul jawabannya, apalagi sekarang sudah ada teknologi canggih namanya AI. Yaitu apa aja itu mesti ada. Karena teknologi canggihnya bisa saja menjerumuskan. Nah kita ambil yang baik-baiknya saja. Kalau nggak tahu tanya sama siapa? Sama guru kelas namanya? Bu Arum. Nah, Bu Arum itu yang mana? Oh yang nanti duduk. Ya. Nah kemudian ini rumus pentingnya. Ingat ya, pertama melihat dulu. Jadi pahami dulu soalnya. Harapannya jawabannya muncul sendiri. Nggak bisa. Kemudian dipahami dan diamalkan. Kalian sudah tahu nih, cara mengerjakan soal matematika ini terkait dengan jaring-jaring. Nah, kalian diamalkan. Jangan sampai kalian, ini kayaknya soalnya deh. Bukan ini ya. Nah, diamalkan supaya apa? Supaya kalian bisa benar-benar menjadi orang yang bisa mengerjakan soal itu dengan sebaik-baik. Paling tidak yang harus kalian laruskan itu sukses, lancar, berhasil, lulus dari sekolah ini dengan nilai yang baik. Pengen nggak dapat sekolah yang baik? Nih, apa bedanya ASPD dengan ujian sekolah? Sudah dijelaskan sama Bapak Guru ya. Kalau ASPD itu digunakan nilainya untuk masuk ke sekolah SMP, tidak mempengaruhi kelulusan. Ya, kalau kelulusan itu diambil dari nilai raport kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester 1 semester 2, semester 1 semester 2 di kelas 5 dan kelas 6 dikumpulkan menjadi satu. Nah itulah nanti yang digunakan untuk rujukan kelulusan. Kira-kira nilai raport kelas 5-nya bagus tidak? Bagus kan? Kelas 6-nya bagus kan? Bagus.
Bagus dong. Nah, itu bisa tuh dilihat nanti muncul lulus atau tidak. Tapi kalau ASPD akan digunakan untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Mau masuk SMP, siapa yang punya SMP favorit? Mau masuk mana, Mbak? SMP saya kan tuh di mana? Saya kan. Mbaknya mau di mana? Tirto Adi. Oh, tak kira Mas Tirto. Masnya mau masuk mana? SMP mana? Pondok. Pondok. Sip, bagus. Semoga jadi ustadz di pondoknya. Awe. Pondok mana, Mas? Madura. Berarti Madura itu di mana ya? Oh, aku Mbak Kolil. Coba